Salam masyarakat pecinta baku hantam Indonesia. Untuk episode sebelumnya silahkan cek deskripsi ya. Episode 16 melanjutkan dari kejadian sebelumnya di mana Baji muncul di belakang Kisaki yang sedang melindungi Maiki yang mungkin sedang pingsan. Baji langsung menggaplok Kisaki hingga dirinya terpental jauh. Draken dan Mitsuya meminta Baji menghentikan itu. Mereka tak ingin Baji menyerang para anggota Toman karena Baji adalah keluarga Toman sejatinya. Saat itu pula rekan yang selalu berada di sisi Kisaki langsung menghampas Baji dari tumpukan rongsokan mobil itu dan jatuh ke bawah. Kisaki saat itu bangkit kembali dengan kondisi kepala yang mengalami bocor dan darah mengalir deras di wajahnya. Kisaki kembali menantang Baji untuk gelut. Namun saat itu si Fuyu, orang yang paling menyayangi Baji sebagai sahabatnya, menghalangi Baji untuk menyerang kembali. Kalau kau bunuh Kisaki sekarang, maka kau telah mengkhianati Maiki. Jika kau berniat membunuh Kisaki untuk menghindarkan Toman dari musuh dalam selimut, ini bukan waktunya bro. Karena kebanyakan bacot, Baji tak mendengarkan sama sekali si Fuyu dan dia langsung menggeplak kepala si Fuyu menggunakan pipa besi. Si Fuyu akan tetap terus berdiri melawan Baji untuk kembali dari Valhalla dan berhenti menjadi pengkhianat Toman. Namun lagi-lagi Baji tak peduli apa yang dilakukan oleh si Fuyu. Baji, aku ini wakilmu dan aku datang untuk melindungimu. Kalau kau coba untuk lari dari ini semua, aku akan menghentikanmu dengan nyawaku, ucap si Fuyu. Baji memberi waktu si Fuyu 10 detik dan membiarkan apapun yang ingin dilakukan si Fuyu. Namun si Fuyu kebingungan tentang apa yang harus ia lakukan. Baji tak akan berhenti kecuali si Fuyu membunuhnya. Sambil berhitung mundur dan waktunya sudah habis, Takemichi tiba-tiba datang dan langsung mendorong Baji. Takemichi akan bekerja sama dengan si Fuyu untuk menghentikan Baji. Tapi kala itu si Fuyu terdiam dan berkata ia tak bisa memukul sahabatnya sendiri, yaitu Baji. Tak lama setelah itu karena kelamaan, Baji langsung menyikut leher Takemichi. Takemichi menahan rasa ingin pingsan. Tapi lagi-lagi ia terbayang akan Hinata dan Maiki yang sudah pasti akan hancur di masa depan. Namun tiba-tiba entah apa alasannya di belakang mereka Kazutora muncul dan langsung menusukkan sebilah pisau ke tubuh Baji. Kejadian ini sungguh sangat mencengangkan otak kita. Entah apa alasannya Kazutora melakukan ini dan ia berkata, matilah Baji. Ia kembali mengkhianati sahabatnya sendiri. Takemichi langsung menghempas Kazutora untuk menyelamatkan Baji. Setelah dilihat kembali, ternyata Baji masih berdiri tegak seakan tak terjadi apa-apa pada tubuhnya. Baji mengucap, kau menyelamatkanku Takemichi. Kini Takemichi merasa ia telah berhasil menghentikan Baji dari kematian agar Maiki tidak ngamuk dan membunuh Kazutora serta masuk dalam jebakan Kisaki Theta atas kesalahan Maiki itu. Takemichi sama sekali tidak bisa membaca situasi yang sedang terjadi karena ini ibaratkan puzzle di masa depan yang akan terjadi. Maiki pingsan kemudian diselamatkan Kisaki. Lalu Baji menyerang Kisaki dan Kazutora menusuk Baji sahabatnya sendiri. Takemichi yang sudah merasa menyelamatkan Baji dan menghentikan amukan Maiki, sekarang ia harus membunuh Kisaki. Takemichi dan si Fuyu bersama-sama akan menghancurkan Kisaki. Begitu juga Baji yang ingin menghancurkan Kisaki. Namun di situ Baji menolak bantuan mereka berdua untuk menghancurkan Kisaki. Biarkan dirinya saja yang melakukan itu dan Baji berpesan untuk mereka agar menjaga Maiki. Saat itu Baji bersiap membaku hantam anggota skuad 3 yang berjumlah 50 orang, di mana anggota skuad 3 di bawah pimpinan Kisaki mempunyai anggota paling banyak. Baji mengikat rambutnya ke belakang dan langsung maju bergelut melawan 50 orang. Dengan sangat brutalnya Baji membantai habis mereka semua. Takemichi yang melihat itu terkejut karena Baji hanya dalam 1 detik mampu menumbangkan 4 orang. Badas juga nih Baji. Di tengah pertarungan itu Kisaki menelpon Hanma dan ia berkata, Kazutora gagal ya? Nah ini membuktikan bahwa Kazutora telah diperintah untuk membunuh Baji sahabatnya sendiri agar nantinya Maiki ngamuk dan membunuh Kazutora. Pada akhirnya misi Kisaki untuk menguasai Maiki dan menjadikannya ketua Valhalla berhasil. Tapi saat itu misinya membunuh Baji telah gagal karena telah digagalkan oleh Takemichi. Kisaki harus beralih kepada rencana B. Tapi belum juga bergerak, ternyata Baji telah membantai 50 bawahan Kisaki dan sekarang tepat mengacungkan besi tajam ke leher Kisaki. Kisaki terlihat pasrah dan membiarkan Baji untuk melakukan itu.
Keadaan Kisaki yang sedang pasrah saat itu, anehnya tiba-tiba Baji mengeluarkan muntah darah dan Baji merasa bahwa inilah batasnya. Setelah mengalahkan 50 orang, Baji kini benar-benar sudah lemas. Tapi mungkin ini juga karena luka pisau dari Kazutora yang mengenai dirinya. Saya juga tidak tahu karena di sini tidak diperlihatkan apakah Kazutora menusuk Baji atau tidak. Tapi yang jelas saat itu Baji masih berdiri gagah dan sekarang ia mulai tak berdaya. Baji semakin tidak berdaya karena sekarang darah semakin banyak keluar dari mulutnya. Hingga akhirnya tubuhnya jatuh tergeletak tak berdaya. Si Fuyu langsung menghampiri Baji dan menanyakan apa yang telah Kisaki buat. Tapi seperti yang kita lihat, Kisaki tidak berbuat apa-apa dan Baji jatuh begitu saja di hadapannya. Apakah ini bagian dari rencana Kisaki? Saat itulah semua kebingungan terjawab. Baji yang tak berdaya bukan disebabkan akibat ia telah melawan 50 anggota Kisaki, tapi ternyata banyak darah sudah keluar dari perutnya dan itu menandakan luka yang telah dilakukan oleh Kazutora. Jadi yang di awal dikira Takemichi berhasil menyelamatkan Baji, ternyata tidak. Kazutora berhasil menusuk pisau ke tubuh Baji dan tak lama setelah itu Baji yang sudah tidak kuat menahan kini jatuh tak berdaya. Takemichi menyadari hal ini seperti awal dan seperti yang sudah Draken di masa depan bilang, Baji akan mati dan Maiki akan ngamuk serta itu semua adalah rencana Kisaki. Saat itu Kisaki mengeluarkan bullshitnya tepat di samping Maiki yang sedang setengah sadar saat itu. Kisaki mengatakan bahwa Kazutora merekrut Baji masuk Valhalla agar Kazutora bisa membunuh Baji saat ia lengah. Bukan begitu Maiki? Maiki yang sedari tadi pingsan bangkit kembali dan ia mulai berpikir akan membunuh Kazutora. Sebenarnya dari dulu Maiki sudah ingin membunuh Kazutora, namun Baji selalu menghalanginya. Tapi sekarang Baji sedang sekarat dan ini adalah saatnya membunuh Kazutora bagi Maiki. Apakah ini adalah level di mana Maiki sudah benar-benar marah? Sambil berjalan ke arah Kazutora, Maiki membuat pertarungan terhenti karena semua orang saat itu melihat apa yang akan dilakukan oleh Maiki. Maiki bilang kepada mereka semua pertarungan ini sudah selesai. Hanma saat itu tak setuju dengan keputusan Maiki dan pertarungan belumlah berakhir. Menganggap bahwa Maiki terlalu meremehkan Valhalla. Saat sedang ngebacot, Maiki langsung mengeluarkan tendangan nuklirnya dan Hanma yang dari tadi ngebacot langsung pingsan dan jatuh. Oh lihat sekarang pertarungan sudah berakhir ya, kata Maiki. Maiki melakukan semua itu tanpa ekspresi. Ini benar-benar memperlihatkan Maiki yang sudah dikuasai oleh jiwa iblis dalam dirinya. Melihat Jenderal Valhalla berhasil dikalahkan hanya dalam satu tendangan, pasukan Valhalla kocar kacir ketakutan. Maiki langsung menghampiri Kazutora dan Kazutora meminta menyelesaikan ini semua dan mengeluarkan bacotan-bacotannya. Maiki langsung memberikannya bogem dari neraka. Ia di saat itu berniat akan menghancurkan Kazutora. Bagi Maiki sudah tak ada alasan lagi untuk tidak membunuh Kazutora sang pengkhianat. Setelah tonjokan itu, Maiki langsung menendang kepala Kazutora. Kazutora tak bisa melawan sedikit pun karena sudah tidak berdaya. Ia berada di atas tubuh Kazutora dan bersiap memberikan pukulan-pukulan mematikan di wajah Kazutora dan membuat wajah Kazutora menjadi bubur darah. Para petinggi Toman melihat apa yang sedang dilakukan oleh Maiki dan sekarang tidak ada yang bisa menghentikan Maiki untuk membunuh Kazutora. Tidak ada satupun. Takemichi saat itu juga menyadari bahwa ia sedang menuju masa depan yang dikatakan oleh Draken. Ia benar-benar sudah tidak berdaya untuk menghentikan apa yang terjadi. Saat itu terlihat adegan flashback pertarungan di mana Hanma sedang menelpon Kisaki dan berkata pada akhirnya Baji mengkhianati kita. Setelah itu Hanma langsung menyeru Kazutora untuk membunuh Baji. Kazutora yang menyadari kini tak ada lagi yang satu jalan dengannya langsung menusuk pisau itu pada Baji. Oh jadi ini alasannya. Sebelumnya kan diceritakan jika Baji tetap ada rencana dan tidak berkhianat pada Kisaki yang telah bekerja sama dengan Hanma, maka Kazutora tidak akan kesepian dan membunuh Baji. Tapi nyatanya tidak. Baji mengkhianati Kisaki dan Hanma, serta hal itu membuat Kazutora merasa dikhianati oleh Baji. Dan ditambah lagi perintah dari Hanma, ia langsung menusukkan pisau itu pada Baji. Pengkhianatan yang dilakukan Baji semakin kuat karena Kazutora merasa Baji telah berbohong di saat dulu Kazutora membunuh kakak Maiki. Baji dulu meyakinkan Kazutora tentang ia akan selalu berada di sisinya walau neraka sedang berada di sisinya
Kazutora. Kazutora terlihat sudah pasrah dan siap untuk mati di tangan Mikey. Ia bersiap melepas semua hal menyulitkan ini dan akan bertemu Baji di akhirat. Mengejutkannya, kala itu Baji yang diambang kematian bangkit kembali dan menyebut nama Mikey. Tak peduli tubuhnya terus kehabisan darah, ia tetap berjalan dan berteriak memanggil nama Mikey. Sambil bertatih-tatih, ia berjalan menuju Mikey untuk menyadarkannya agar tidak membunuh Kazutora. Saat sudah sampai di hadapan Mikey dan Kazutora, ia mengeluarkan sebilah pisau dan langsung menusukkan pisau itu ke tubuhnya sendiri. Anjir, apa maksudnya ini? Semua yang melihat itu melotot tak percaya. Sambil menusuk dirinya sendiri, Baji berkata, "Kazutora, bukan kau yang membunuhku, tapi dirikulah yang membunuhnya." Oh iya, ini mungkin dilakukan agar Mikey berhenti untuk membunuh Kazutora dengan alasan karena Kazutora telah membunuh Baji. Tapi kini Baji bangkit kembali dan menyatakan bahwa bukan Kazutora yang telah membunuh Baji. Hal itu dilakukan demi menghentikan Mikey untuk membunuh Kazutora. Shifuyu, orang yang sangat menyayangi Baji sebagai sahabat, tak menyangka melihat kejadian ini dan ia langsung memangku tubuh Baji yang kini sudah benar-benar akan mati. Sambil menangis, Shifuyu mengatakan mengapa Baji melakukan ini. Ia tetap menanyakan hal itu di tengah tangisannya. Takemichi yang kebetulan berada di dekat sana dipanggil oleh Baji yang sebentar lagi akan dijemput malaikat maut. Ia berkata, "Kisakilah musuh kita." Hal itu disadarinya ketika Pachin menusuk Osane. Saat itu Baji memergoki Kisaki yang sedang membujuk Mikey untuk mengeluarkan Pachin dari penjara. Tapi gantinya jadikan Kisaki sebagai kapten divisi 3. Kisaki bukanlah kapten divisi ketiga. Dulu Toman diciptakan oleh kita berenam dan apapun yang terjadi, Pachin tetap sebagai kapten divisi 3. Pachin, Mitsuya, Draken, Mikey, dan Kazutora. Merekalah harta yang satu-satunya kupunya. Sambil tersenyum dan menangis terharu, Baji mengucapkan hal itu. Kini Baji sudah mulai berhalusinasi dan akan mati. Saat itu Baji juga berkata bahwa Takemichi mengingatkannya pada kakak Mikey. Detik-detik kematiannya, Baji masih sempat bercanda dengan Shifuyu. Ia berkata bahwa ia rela membunuh orang demi mie goreng kesukaan kita. Shifuyu menjawab ia akan membelinya untuk kita. Baji menyauti, "Bagi dua kan bro?" Shifuyu yang mendengar itu semakin mengalir deras air matanya dan tak percaya sahabatnya yang paling berharga kini akan mati. Sambil tersenyum, Baji mengatakan, "Shifuyu, terima kasih ya." Itulah kata terakhir yang diucapkannya dan kini Baji telah benar-benar mati. Nah, kematian Baji ini menjadi akhir dari episode 16 cuy. Jadi kesimpulannya adalah kematian Baji di akhir adalah pilihan yang dipilih oleh dirinya sendiri. Baji rela bunuh diri demi menghentikan Mikey yang saat itu ingin membunuh Kazutora. Hal itu dilakukan agar Mikey tidak punya alasan untuk membunuh Kazutora karena Kazutora telah membunuh Baji. Sekarang dari apa yang telah dilakukan oleh Baji tentu akan membuat Mikey tidak punya alasan untuk membunuh Kazutora. Tapi apakah memang benar pada akhirnya Mikey tidak akan membunuh Kazutora? Jika Mikey masih tetap membunuh Kazutora, maka Mikey telah masuk jebakan Kisaki. Jika tidak jadi, maka misi Takemichi untuk menyelamatkan Toman telah berhasil. Kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya Bos Pecandu, terima kasih sudah menonton.